Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke pengajian pagi ini. Semoga Allah memberikan hidayah, keberkahan, rahmat, kefahaman ilmu kepada kita semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Seperti biasa, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa salawat salam terus kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan panutan kita di akhir zaman ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita biasakan belajar memakai adab ketika mau bersolawat, ya. Mari sama-sama kita bersolawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini saya ucapkan lagi terima kasih Bapak Ibu datang dengan niat belajar dengan sungguh-sungguh pelajaran di dalam perguruan ini. Sebelumnya, seperti biasa, saya ulangi lagi. Di sini kita duduk bersama. Saya tidak mengaku sebagai guru, ya. Saya tidak mengaku sebagai guru karena guru kita yang sesungguhnya ialah yang mempunyai ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya sekedar menyampaikan meneruskan amanah. Jadi kita duduk di sini belajar bersama-sama. Semua sama menjadi muridnya Allah Ta'ala, ya. Dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama kita semua, makonya masih belajar, ya. Jadi mari kita belajar bersama dengan tekun, istiqomah, minta bantuan kepada Allah supaya dipahamkan ilmunya, ya. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa di perguruan kita yang dipelajari, yang ditekankan adalah akidah, ya. Saya ulangi lagi agar semua murid paham, ya. Karena akidah di sini merupakan dasar kita beragama. Tanpa akidah, syariat kita akan sia-sia atau batal semua amaliyahnya. Okay. Kenapa? Karena tanpa akidah, syariat ilmunya akan menjadikan kita takabur atau sombong, tidak mengenal yang mempunyai ilmu. Okay. Nah, makanya akidah sangat penting di sini.
menjadi dasar acuan kita nanti selanjutnya mempelajari ilmu syariah. Tidak masalah kita belajar syariah setinggi mungkin asal akidah kita sudah sangat kuat, ya. Jadi akidah perlu dipahami dahulu. Sangat penting akidah ini perlu digali, perlu dikenali, ya. Tanpa akidah kita akan lupa bahwa kita ini duduk di makom kehambaan, bahwa hamba ini ialah tiada mempunyai sesuatu apapun, maka wajib harus rendah hati. Maka dari itu di dalam akidah mengenal bahwa Allah itu esa memerlukan pendalamannya, ya. Esa di sini dalam artian bahwa Allah tidak berpisah dengan makhluknya, ya, tidak berpisah dengan utusannya. Itulah yang dimaksud esa. Makanya perlu mengenal dengan baik diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi seperti ini, Allah itu menciptakan hambanya. Tujuannya apa? Masih ada yang ingat? Tujuannya apa? Ya, agar Allah ini diketahui, agar Allah ini dipahami, agar Allah ini dikenal, barulah nanti disembah. Makanya akidah ini sangat penting. Kalau belajar syariah tanpa akidah, mau menyembah siapa kita? Kan seperti itu. Maka seperti kita mencari seseorang yang belum kita kenal namanya, belum kita ketahui alamat rumahnya, bagaimana kita mau berjalan menuju yang kita cari? Alamatnya saya tidak tahu, apalagi orangnya. Paham ya? Jadi di sini penting sekali akidah dipahami, bahwa ketika Allah ingin dikenal, karena Allah itu rahasia, maka di sini saya gambarkan seperti sudah saya jabarkan sebelumnya. Di sini saya mau mengulangi. Allah itu laisa kamu sendiri saya, ya. Allah itu tidak bisa dikenal. Maka ingin saya gambarkan biar mudah dipahami Bapak dan Ibu di sini. Ketika saya duduk di dalam sebuah kamar, maka orang lain tidak bisa mengenal saya karena saya duduk sendirian di dalam kamar. Bagaimana ketika saya ingin dikenal? Maka saya menaruh sebuah cermin di pintu keluar kamar saya. Paham? Ketika cermin itu sudah saya taruh di luar daripada pintu kamar itu, maka orang yang di luar bisa melihat saya enggak? Bisa melihat saya melalui cermin. Nah, di dalam cermin itulah saya terlihat. Paham ya? Nah, disinilah hakikat penciptaan. Bahwa Allah ingin dikenal, maka Allah menaruh cerminnya. Kita jadikan sebagai Nur. Nah, tanpa Nur Muhammad tidak ada ceritanya Allah Ta'ala, tidak ada ceritanya sudah. Karena ada Nur Muhammad, makanya ada ceritanya Allah Ta'ala. Paham ya? Apa yang di dalam cermin itu mencerminkan saya yang duduk di sini. Tetapi yang di dalam cermin itu bukan saya. Itu sifat saya ada di situ.
Jikalau saya bergerak di dalam cermin pun ikut ya. Paham ya? Maka ketika makhluk ingin mengetahui saya, tidak mungkin langsung melihat saya, karena saya ini rahasia ya? Maka saya bantu dengan alat bantu cermin itu tadi, maka orang bisa melihat saya. Maka di dalam diri Rasulullah itulah ya, semua sifat Allah ditajalkan ya. Maka tanpa mengenal Rasulullah dahulu, maka tidak mungkin Anda bisa mengenal Allah Ta'ala ya. Maka dari itu kenali diri kita. Diri kita zahir dikatakan Nur Muhammad yang terlihat. Di pelajaran dikatakan 3 nama suci. Dari tiada Allah mengadakan, menciptakan agar manusia mengenal Allah Ta'ala. Karena di dalam manusia rahasia Tuhan itu tersimpan. Di mana rahasia Tuhan itu? Di dalam 7 sifatnya Allah Ta'ala ya. Makanya manusia itu kalau melihat manusia, manusia melihat manusia, kalau tidak bisa melihat Tuhan itu, maka manusia itu terhijab. Allah itu nyata. Siapa yang mendudukkan kita di sini? Allah Ta'ala. Maksudnya lihatlah sifatnya Allah Ta'ala yang tercermin di dalam diri manusia. Sifat penglihatan Allah Ta'ala. Maka kita ketika melihat mata seseorang, itulah penglihatan Allah Ta'ala. Maka sungguh jauh keimanan seseorang apabila melihat makhluk tidak melihat Allah Ta'ala. Luar biasa. Paham ya? Maka jangan mudah kagum, jangan mudah terkesima dengan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kagumlah dengan yang menciptakannya. Sering seseorang melihat zahirnya saja tanpa melihat hakikatnya. Di dalam manusia sifat mulia Allah Ta'ala itu terzahir. Ini yang bergerak, daya hidupnya Allah bergerak dengan kodrat irodatnya Allah Ta'ala. Maka jika Bapak Ibu melihat saya tidak melihat sifat kenyataan Tuhan itu, berarti Bapak Ibu masih paham. Mudah belajar akidah ini, tapi perlu rasa. Maka di dalam rasa ini Allah menitipkan utusannya, dikatakan ruh hanya Nur Muhammad batinnya. Setelah tadi tercipta badan jasmani, Allah mentajalikan, Allah mewujudkan kekuasaannya, maka Allah menitipkan utusannya yang di setiap hambanya. Rasul adalah utusan Allah Ta'ala. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih sempurna ciptaan Allah yang diturunkan di Mekah menjadi rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta. Paham ya perbedaannya ya? Jadi yang dikatakan hakikat Muhammad di sini ialah bahwa terciptanya kita berkat cahayanya Allah yang kita jadikan menjadi nurmu. Hakikatnya seperti itu.
Maka ketika kita ingin sampai kepada Allah, maka cintailah Rasulullah. Karena tanpa Rasulullah tidak akan kita sampai kepada Allah Ta'ala. Maka di situ wajib kita ketika belajar ilmu ma'rifah, harus kita menghiasi sifat badan jasmani kita dengan sifatnya Rasulullah. Karena itu sunnahnya. Tanpa kita mengubah sifat, mengubah tabiat, mengubah akhlak kita tidak akan mencapai, tidak akan sampai kepada Rasulullah. Karena umat yang dicintai Rasulullah ialah umat yang meneladani sifat-sifat beliau. Paham ya? Rasul, sini saya terangkan, ialah utusan yang ada di dalam setiap badan jasmani hamba, ya. Rasul utusan. Paham ya? Ini harus dikonekkan dengan Rasulullah yang kita jadikan Allah Ta'ala menjadi kekasih sempurna, zahir batin terwujud menjadi rahmatan lil alamin yang dilahirkan di Mekah, ya? Paham ya? Maka kita ini berkiblat adab budi pekerti, ya, yang luhur menuju kepada adab akhlak yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Paham. Kita tidak akan sampai kepada Allah tanpa kita mendekat, mencontoh kepada junjungan Nabi besar kita. Karena beliau merupakan cerminan daripada Sang Pencipta. Paham ya? Maka saking sempurnanya, maka luar biasa junjungan Nabi besar kita ini tiada bandingnya. Dilahirkan beliau di alam semesta ini merupakan sebuah rahmatan lil alamin. Maka sungguh merupakan kebahagiaan apabila kita bisa melihat wajah Rasulullah. Maka di akhir zaman ini tidak mustahil Allah mengizinkan kita melihat Rasulullah apabila syaratnya ada rasa rindu kepada beliau. Rindunya bagaimana? Ketika kita melihat setiap ciptaan tanpa melihat Rasulullah, itu tidak akan muncul namanya kerinduan. Paham ya? Makanya di setiap ciptaannya, yang tadi saya bilang, kalau tidak bisa melihat sifatnya Allah berarti kita terhijab. Apalagi tidak bisa melihat pancaran Rasulullah yang ada di setiap umat. Paham ya? Kita ini tercipta karena Allah menciptakan kekasihnya. Tanpa kekasihnya kita tidak ada cerita. Maka belajarlah meniadakan cerita diri kita. Saya hebat, saya kaya, saya alim, saya ingin dimuliakan, saya ingin dipuji, saya ingin dikenal. Itu tiadakan. Karena kita akan dikatakan ingin menjadi Fir'aun yang kedua, ingin menjadi Tuhan. Kita ini tidak ada cerita tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita nggak ada cerita. Maka saya gambarkan sederhana. Mohon maaf. Ini apa ini? Ini tinta ya? Yang ada di dalam spidol ini tinta ya? Oke. Ketika saya menciptakan huruf, yang saya lakukan apa? Menaruh ujungnya spidol ini. Berarti langsung berhuruf begini atau begini dulu? Alif langsung atau titik dulu? Baru alif. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Huruf hijaiyah. Berarti sebelum alif ada, sebelum titik ada? Ada? Maka disinilah kita belajar melihat alam semesta ini. Tidak akan terzahir manusia kalau tidak ada Nur Muhammad. Tidak akan terzahir Nur Muhammad kalau tidak ada Allah Allahu Ahad, sebelum ada nama Allah Ta'ala. Makanya kita jangan sombong jadi manusia itu, jangan keras kepala. Siapa bilang sifat tabiat kita tidak bisa diubah? Kita sendiri. Kita ini tidak ada cerita. Nggak mungkin huruf alif ini berdiri tanpa titik, tanpa saya menyentuhkan ujung ini, baru saya menarik. Ini yang penting di sini. Awal mula Allah menciptakan kehidupan daripada Nur Muhammad. Dan titik ini ketika kita melihat titik, tidak kita melihat tintanya, kita terhijab. Banyak orang melihat tulisan tapi tidak melihat tintanya. Tintanya hilang. Paham ya? Maka saya bilang, kita ini tidak ada ceritanya. Jangan sombong, jangan menuruti hawa nafsu. Kita ini makhluk cahaya, kita ini bersih, suci. Jangan dikotori badan kita dengan sifat tabiat yang tidak baik. Baik dan tidaknya kita itu tergantung dengan tekad tabiat kita sendiri. Mau tidak kita selamat? Itu aja intinya. Kalau mau selamat, rubah semua yang tidak baik yang ada di dalam diri. Apalagi yang mau dikerasi. Tidak ada cerita kita. Orang Rasulullah aja tidak mau bercerita. Yang diceritakan Rasulullah siapa? Selalu yang diceritakan kebesaran Allah kepada hambanya. Yang dikenalkan kepada hamba umat selalu hanyalah Allah. Rasulullah tidak ada pernah bercerita. Makanya Allah pun menceritakan Rasulullah, saling memuji. Maka Allah menyuruh manusia untuk bersolawat kepada Rasulullah. Allah saja menyuruh, Allah saja bersolawat. Jadi sebenarnya siapa ini Rasulullah? Rasulullah tidak lain adalah bagian dari nurnya Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah bukan Allah, merupakan bagiannya. Saking luar biasanya Rasulullah ini, saking mulianya Rasulullah ini, Allah saja menyuruh manusia bersolawat. Apa makna bersolawat di sini? Bersolawat kepada Rasulullah ialah kita mengagungkan Allah Ta'ala.
melalui perantara Rasulullah. Jadi kalau bersolawat tidak hanya sampai kepada Rasulullah, tembus kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau bersolawat tidak perlu pakai hitungan, seikhlasnya kita. Apapun itu yang kita ucapkan, kalau kita masih memakai hitungan, itu dinamakan kita masih terhijab dengan namanya apa tadi? Namanya keinginan untuk mendapatkan pahala. Gitu. Bersolawat, berzikir, pakailah sekarang dengan rasa. Oke. Kalau kita sudah memakai rasa, maka apa yang kita ucapkan akan tersampai kepada yang kita tuju. Oke. Paham ya? Maka sholawat itu penting. Terus yang lainnya penting semua. Tapi yang terpenting pemahamannya sebelum kita menjalankannya. Paham dulu. Orang bersolawat kalau tidak paham sama aja bohong. Nggih. Maksudnya apa? Kita perbanyak sholawat tapi adab akhlak kita tidak menunjukkan bahwa kita umat Rasulullah. Kira-kira kita dicintai kan enggak? Kira-kira kita ini diakui Rasulullah kan enggak? Nah, kita perlu pengakuan. Kalau menjadi umatnya tidak diakui kan berarti kita yang keterlaluan. Berzikir pun seperti itu. Kalau kita mau mengingat Allah, jangan pakai hitungan. Bisa kayak orang kesurupan. Walaupun yang dibaca la ilaha illallah, nyatanya di dalam hati masih ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau sudah membaca la ilaha illallah, berarti kita tidak ada cerita. Maksudnya kan seperti itu. Yang ada hanya Allah. Nah, enak dirasakan lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti kan kita tidak mengikuti nafsu 4. Berarti kan kita tidak mengikuti keinginan duniawi kita. Berarti yang hanya ada di dalam hati kita hanya Allah Ta'ala. Kalau kita masih keras kepala, keras hati, masih menjalankan apa sifat yang tidak baik, berarti kita munafik mengatakan seperti itu. Berarti Tuhan kita nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, bukan hanya sekedar mengucapkan seperti itu. Perlu pemahaman yang dalam. Kan enak toh mengucapkan seperti itu. Coba rasakan. Tidak perlu ratusan, tidak perlu ribuan. Nih, apa yang mau dibaca dengan mengejar hitungan? Itu namanya. Maka di sini setelah kita memahami itu tadi, maka kita banyak merasakan sekarang prakteknya. Jadi belajar itu harus memakai praktek. Jadi setiap gerak rasakan kekuatan Allah Ta'ala. Rasakan semuanya daripada Allah melalui Rasulullah. Nah, kita melihat Bapak, Ibu, adik-adik ini yang melihat, kalau tidak kenyataan Allah beserta Rasulullah, berarti kita masih terhijab. Ini makanya kita hidup ini hati-hati. Nah, jangan menyakiti sesama, jangan buruk sangka, jangan takut selain daripada Allah Ta'ala. Itu karena itu termasuk sugesti juga. Sugesti itu melemahkan kita. Kalau saya begini nanti begini, kalau saya begini nanti, nah, itu dilepas, itu dikikis, ya.
Karena kita ini makhluk cahaya. Ketika kita bercahaya, apapun yang ada di dalam diri kita yang sifatnya kotor, yang sifatnya gelap, yang sifatnya tidak baik, itu nanti pasti melawan. Karena dia akan dihancurkan. Karena dia akan dilenyapkan dengan cahaya daripada cahaya kebaikannya Allah Ta'ala. Makanya kita belajar ini harus praktek, harus bisa merasakan, harus bisa berubah, mempunyai akhlak, tabiat, adab, budi pekerti seperti junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita ada, karena beliau kita tercipta, karena beliau kita bisa menjadi hamba. Tanpa beliau kita tidak ada cerita. Maka jadi orang jangan terlalu apa yang mau dipegang terus, apa yang mau dikejar. Kita ini coba kita hitung sekarang umur kita berapa, ke belakang seperti apa kita ibadah, ke depannya sampai kan kira-kira 75 tahun, tidak ada yang bisa menjawab. Maka dari itu sekarang jangan kita sibuk debat mendebat ilmu, jangan sibuk mencari kesalahan orang, jangan sibuk untuk mengaku menjadi yang terbaik. Sibuklah kita beramaliyah kebaikan mencontoh Rasulullah. Di sini sudah diajarkan amaliyahnya bahwa kita harus banyak merasakan rasanya gerak keluar masuk daripada nafas. Karena nafas itu mewakili yang mempunyai nafas itu sendiri. Nafas ini kira-kira sifatnya seperti Laisa kah? Tidak. Saya tanya. Berwujud kan tidak? Nah, bisa dipegang dekat tapi menyentuh kita tidak? Jauh terlihat nah, karena tidak bisa diukur. Seperti itu tadi cermin yang saya katakan, yang di dalam cermin itu mewakili gambar yang terwujud di dalam cermin. Paham kira-kira? Maka cobalah kita memesrakan, ujarnya orang Banjar itu memesrakan, kalau di perguruan kita merasakan. Yang bergerak keluar masuk inilah sifat yang suci. Maka kita harus mencontoh sifat itu ya tadi. Yang suci itu yang menghidupkan kita, yang suci itu yang memberikan penglihatan kita, yang suci itu yang memperdengarkan kita, yang suci itulah yang meminjamkan pengucapan kita, yang suci itulah yang menitipkan kodrat irodat kepada kita. Maka jangan mengikuti nafsu empat. Itu maksudnya merasakan itu. Kalau sudah kita merasakan, selesai merasakan kita maksiat, ya percuma saja. Paham ya? Makanya rasakan. Ketika kita merasakan gerak masuk di dalam hati, dialah yang keluar mewujudkan segala sesuatu hanyalah Allah. Dialah Allah yang meliputi kita. Dialah Allah yang menghidupkan kita. Dialah Allah yang menggerakkan kita. Dialah Allah yang menitipkan penglihatan kepada kita. Dialah Allah yang memberikan kekuasaan dan keinginan kepada kita. Ciptakan. Dia Allah yang memberikan kodrat irodat. Dia Allah yang menghidupkan kita. Dia Allah yang menguasai kita. Dia Allah yang meliputi kita. Tidak ada lain, hanyalah Allah Ta'ala. Kita tidak ada cerita. Maka jangan berusaha menonjolkan diri, dikatakan takabur atau kan seperti itu. Maka cintalah Rasulullah, karena beliau kita dicintai Allah. Tanpa Rasulullah tidak akan sampai pula kita kepada Allah. Kita adalah badan jasmani, jasad maya
rakyat yang tiada daya upaya. Tanpa Rasulullah kira-kira ada bisa manusia bergerak? Tidak bisa. Nah, jangan lupakan Rasulullah. Ini kalau menuju kepada Allah, tujulah dulu Rasulullah, rasakan. Maksudnya kan seperti itu. Di dalam rasa menghubungkan kita kepada Nur Muhammad batin. Dengan Nur Muhammad batin akan menyampaikan kepada kita kepada Nurullah, kepada yang mempunyai cahaya, dikatakan yang mempunyai nama Allah. Nah, seperti itu. Maka sekarang jangan menyibukkan diri lagi selain amaliyah perguruan. Nah, nyamannya hati jadi tenang. Jangan takut namanya rezeki, jangan takut namanya masa depan, jangan takut namanya kesehatan. Saya katakan, badan kita bercahaya kalau kita istiqomah dalam mengamalkan amal berguruan, maka jasmani rohani kita akan bercahaya. Kalau sudah bercahaya, maka akan dihancurkan segala yang gelap di dalam tubuh kita. Yang serba negatif akan dikeluarkan dalam tubuh kita. Ya. Maka seperti sekarang banyak pertebaran virus corona, saya himbau sama murid janganlah takut. Ya. Karena virus itu insya Allah tidak akan masuk ke dalam diri murid yang selalu beramaliyah. Karena virus itu yang dikejar, yang disasar kepada orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Itu adalah hukuman. Ya. Orang yang menyepelekan tidak ada rasa syukur kepada Allah Ta'ala, nah itu maka akan dibersihkan. Maka kita jangan khawatir, jangan kita terlalu takut. Ya. Jaga-jaga perlu, tapi kita sudah tahu hakikatnya semuanya. Maka di sini seorang murid penting untuk memahami pelajaran. Kalau sudah kita memahami pelajaran, maka saya harap murid selalu mempraktekkan teori yang sudah didapat. Budi pekerti, akhlak, adab yang luhur perlu ditanam. Dibersihkan hatinya, dibersihkan pikirannya, dibersihkan segala gerak badan jasmaninya daripada maksiat, daripada buruk sangka. Kalau kita mau menuju kepada Allah Ta'ala, kalau kita mau belajar agama, ya dibersihkan semuanya. Ya. Setinggi apapun ilmu kita percuma tanpa akidah. Ya. Belajar ilmu syariat ya, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai ke Maroko, sampai kemana-mana ya. Tapi kalau hanya menjadikan kita takabur, hanya menjadikan kita merasa pintar, menjadikan kita paling benar, tidak mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah, maka ilmu itu disebut ilmu yang sia-sia. Pintar di dunia tidak selamat di akhirat. Pilih yang mana? Bungul di dunia tapi selamat di akhirat. Pilih mana coba? Bungul di dunia. Orang bungul itu tidak punya musuh, tidak banyak berdekatan, tapi tahu jalan selamat. Nah, pintar di dunia tidak selamat ya. Ya tidak apa-apa merasa pintar di dunia, manusia yang melihat, sedangkan kita perguruan, kita ingin dilihat Allah tak, maka kita kuatkan iman Islam kita ya, dengan rasa. Disinilah perbedaan kita ya, perguruan Ma'rifatullah dengan
perguruan yang masih syariah. Semua sama, nggak ada yang lebih baik. Syariat tanpa makrifah batal, makrifah tanpa syariat sia-sia. Semua sama. Yang saya harapkan di sini, kalau belajar syariah, belajarlah pula ilmu makrifah. Jadi ilmu itu nanti barokah, ya? Bukan untuk menyalahkan orang, bukan untuk merasa paling baik, tapi ilmu itu untuk disebarkan, diamalkan, diteruskan. Kan seperti itu ceritanya. Bukan untuk mengafir-ngafirkan orang. Kan seperti itu, ya? Belajar makrifah pun kalau tidak mau sholat ya tarlifan namanya, ya? Perguruan kita tidak mengajarkan seperti itu. Perguruan kita menjunjung syariat, karena syariat itu merupakan perintah Allah yang ada di dalam badan jasmani ini loh syariat namanya. Itu syariat ini, ya? Maka ditegakkan syariat itu. Terus badan rohani itu makrifah, maka tegakkan pula ibadahnya dengan sholatul daim. Maka sempurna, ya? 5 waktu ini merupakan perintah syariah, ya? Sholat daim perintah batinnya, ya? Jadi 24 jam kita ibadah, tidak lalai, tidak lupa kepada Allah dan Rasulullah. Kebanyakan kita itu berbuat maksiat, lupa, kufur kalau kita lepas dari ibadah. Kalau kita hanya mengikuti aturan syariat 5 waktu saja, ya? Bukan berarti 5 waktu ini tidak baik, sangat baik. Orang perintah dari Allah. Ya? Tapi harus disempurnakan. Berarti 5 waktu tidak sempurna. Sempurna di syariat. Paham ya? Kesempurnaan syariat mengerjakan 5 waktu. Kesempurnaan berarti ini yang mengerjakan sholatul daim. 2 sisi harus dikerjakan semua. Makanya saya bilang, berilmu tanpa beramal sia-sia, beramal tanpa berilmu batal. Paham ya? Maka harus dikenali sifat diri hamba itu seperti cahaya. Tapi ketika kita berbuat yang tidak baik, berarti kita mengikuti kesenangan sifatnya nafsu. Ketika kita berambisi mengejar dunia, berarti kenalilah itu sifatnya alu aman. Ketika kita takut miskin, kita takut lapar, kenalilah itu merupakan sifatnya alu aman. Ketika kita ingin menumpuk harta benda, ketika kita ingin menguasai banyak harta benda tanpa memperdulikan halal dan haram, kenalilah itu merupakan sifatnya alu. Jadi bukan sifatnya bukan ya. Nah, makanya jangan dituruti. Ketika seseorang ingin marah, ingin memukul, orang ingin berantem, orang ingin beradu, berarti kenalilah itu sifatnya nafsu amarah. Ketika orang ingin dihormati, ketika orang ingin dihargai, ketika orang tidak mau disepelekan, ketika orang tersinggung direndahkan, kenalilah itu merupakan sifatnya nafsu berarti bukan nafsu kita ya. Jadi jangan marah ya, direndahkan ya. Gampang. Paham ya? Jadi kita ini tidak ada cerita kita mau direndahkan, diremehkan. Kita tidak berkurang, badan kita tidak sakit, biarkan aja. Kalau kita mengikuti marah ketika kita diremehkan, direndahkan, berarti kita mengikuti kesenangan nafsu
yang mengajak kita untuk mengikuti hawa api yang ada di dalam dada kita. Nah, akhirnya terkeluar ucapan yang gak baik, numpahi orang. Oh, kan seperti itu. Paham ya? Maksud saya mempelajari seperti ini. Ini loh sifatnya yang manusia insan kamil itu. Karena manusia itu pancaran daripada Nur Muhammad itu paham ya? Nah, berarti kan nggak ada yang jelek di dalam diri manusia. Ada itu. Berarti yang mengotori siapa? Manusia itu sendiri yang mengikuti kesenangan sifatnya nafsu. Kan seperti itu. Ketika manusia cinta yang serba mewah, ketika manusia cinta kepada yang serba mapan, ketika manusia mencintai yang serba mapan, serba mewah, serba indah, ya, ketika manusia mencintai gemerlapnya dunia, berarti itu sifatnya dia. Ketika manusia takut akan masa depan, manusia takut akan rezeki, khawatir dengan kehidupan, berarti itu sifatnya sufia. Maka kenalilah, ketika rasa itu masuk ke dalam diri kita, berarti itu sifat kita, sifatnya setia.